A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haula'i la yaqulun in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin. Fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Ahum khairun am qaumu tubba'in walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Surat Ad-Dukhan ayat 34 sampai 37. Nah. Inna haula'i la yaqulun. Sesungguhnya mereka kaum musyrik. Sesungguhnya mereka kaum musyrik. La yaqulun. Lamnya itu untuk tahqiq. Benar-benar berkata mereka. In hiya illa mautatunal ula. Tidak ada kematian selain kematian kita yang pertama, yaitu di dunia. Wa ma nahnu bimunsyarin. Dan kami tidak pernah untuk dibangkitkan. Dan kami tidak pernah untuk dibangkitkan. Dan kami tidak pernah untuk dibangkitkan. Karena perkataan orang musyrikin ini kan. Ya. Omongannya musyrikin yang pertama apa? Tidak ada kematian kecuali di dunia ini. Setelah mati selesai. Dibangkitkan tidak ada. Katanya sih musyrikin. Dilanjutkan lagi. Fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Fa'tu bi abaina, maka datangkanlah kembali. Maka datangkanlah kembali bapak-bapak kami. Maka datangkanlah kembali bapak-bapak kami. Atau nenek moyang kami. Jangan ngundang apa itu. Ganti ulangnya. Atau nenek moyang kami. In kuntum shadiqin. Jika ada kamu sekalian benar adanya. Jika ada kamu sekalian benar adanya. In kuntum shadiqin. Jika kamu sekalian benar adanya. Omongannya mereka. Ahum khairun am qaumu tubba'in. Apakah mereka orang musyrik khairun yang lebih baik am qaumu tubba'in, koma bawahnya, ataukah kaum tubba', ataukah kaum tubba', walladzina min qablihim, walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka kaum tubba'. Ahlaknahum, kami, 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 kami,
telah membinasakan mereka. Kami telah membinasakan mereka. Innahum kanu mujrimin. Sesungguhnya mereka tadi itu, kanu mujrimin adalah kelompok orang-orang yang berdosa, mujrim. Kelompok orang-orang yang berdosa. Koma bawahnya, itu tafsir surat Ad-Dukhan ayat 34 sampai 37. Yaqulu ta'ala munkiran ala musyrikina fi inkarihim al-bi'tha wal ma'ada. Allah mengingkari alal musyrikina atas perbuatan mereka orang-orang musyrik, fi inkarihim, di dalam pengingkaran mereka orang-orang musyrik. Atas apa? Pengingkaran mereka orang-orang musyrik atas al-bi'tsah, pembangkitan, wal ma'ad, dan pengingkaran mereka atas kehidupan akhirat. Jadi ketika mereka orang musyrik mengingkari tentang sesuatu yang pasti terjadi, maka Allah mengingkari balik atas pengingkaran mereka. Itulah. Sebagaimana mereka mengingkari, Allah pun mengingkari atas pendapat dan omongan atau perbuatan mereka. Faham ini? Wa annahu ma thamma illa hadhil hayatid dunya. Dan sesungguhnya tidak ada di sana itu kehidupan kecuali hanya satu kehidupan saja, yaitu kehidupan dunia. Dalam kurung, anggapan orang musyrikun. Wala hayata ba'dal mamati. Tutup kurung ya. Bawahnya. Wala hayata ba'dal mamati. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Menurut mereka. Wala bi'tha. Wala nusyura. Tidak ada hari kebangkitan. Tidak ada
hari pengumpulan untuk mendapat balasan dari sisi Allah. Koma bawahnya, wa yahtajjuna bi abaihim. Koma bawahnya, mereka mengambil dalil. Koma, mereka mengambil dalil. Koma, mengambil bukti. Koma, akan keadaan bapak moyang mereka, alladzina dhahabu, koma, yang mereka telah mati, falam yarji'u, mereka tidak kembali lagi. Koma, bawahnya. Dan mereka orang musyrikun juga mengatakan. Dan mereka orang musyrikun juga mengatakan. Titik 2. Fa in kana al-ba'tsu haqqan fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Kalau memang pembangkitan itu benar adanya, kalau memang pembangkitan itu benar adanya, maka datangkanlah dengan bapak moyang kami, in kuntum shadiqin, kalau memang kamu sekalian benar. Dalam kurung, kalau memang Islam mengatakan adanya pembangkitan setelah kematian, dan ini ungkapan mereka orang-orang musyrik. Makanya orang musyrik itu mereka menggunakan akal, meskipun akalnya tidak nyampe. Akhirnya gitu, apa-apa yang tidak masuk dalam akal tidak diterima. Padahal akalnya sendiri tidak bisa mencerna. Beberapa masalah ringan, tidak bisa mencerna sama sekali. Ya. Adanya apa ini? Angin. Tidak bisa lihat. Termasuk yang paling gampang itu segala sesuatu masuk ke mulut. Minum obat. Semuanya masuk ke mulut. Iya gak? Obat sakit perut masuk ke mulut. Obat sakit kepala masuk ke mulut. Obat ini masuk ke mulut. Semuanya masuk ke mulut. Terus apa yang membedakan ini obat untuk sakit perut? Diarahkan ke perut, ini diarahkan ke sini, ini diarahkan ke sini. Itu aja kadang-kadang sulit mencernanya. Dengan penggunaan dalil itu, dalil ini. Yaitu,
Makanya kalau orang itu menggunakan akalnya tanpa adanya perasaan iman kepada Allah, hancur. Jadi akal yang diberikan oleh Allah itu tujuannya untuk menunjang keimanan, untuk menunjang keislaman. Bukan iman ini bukan akal ini untuk menentang keimanan, untuk menentang keislaman. Itulah. Okay. Subhanallah ya. Wa hadhi hujjatun batilatun wa shibhun fasidatun. Koma bawahnya, maka ini adalah bukti yang batil dan pendekatan masalah yang rusak. Shibhun fasida. Kalau di bahasa fikihnya itu masuk kepada ranah apa? Wa in kana abbaro bi bu'din. Jadi ibaronya jauh sekali. Kalau bahasa polisinya alibinya rusak. Alibinya rusak. Alibi rusak itu menggambarkan satu masalah tapi tidak sesuai. Terjadi pembunuhan di sana. Jam 8 pagi. Misal, semoga selamat semuanya. Kemudian ada seseorang dituduh fulan yang bunuh. Tapi ada rekaman video dengan jelasnya fulan ini hari itu jam 8 pagi ada menyampaikan sesuatu di video, bukan di tempat kejadian. Dialibikan bahwasannya mungkin saja video itu tidak benar. Video itu rekayasa. Kemudian dia berangkat ke tempat itu untuk membunuh. Ini kan alibi rusak namanya. Bahasa pendekatan yang tidak sesuai. Ya kayak VG itu maknanya bu'dun. Itu makna kalimat apa tadi? Wa shibhun fasidah. Shibhun fasidah. Jadi penggambaran yang tidak benar. Karena orang-orang yang telah mati tidak kembali di dunia, berarti dianggap tidak ada pembangkitan. Mati ya mati. Selesai. Ini penggambaran tidak benar. Kalau memang seperti itu, ya berarti orang itu mempertahankan hidup mati-matian, meskipun dengan keharuman. Karena apa? Karena kesempatan hidup cuma sekarang. Tidak perlu ada sabar. Tidak punya uang, ngerampok. Orang tidak ngasih uang, bunuh. Kenapa? Karena kehidupan cuma di dunia. Paham? Tapi karena kehidupan bukan cuma di dunia, diatur dalam Islam. Jangan bohongi orang, jangan nipu orang, jangan berbuat buruk kepada orang. Kenapa? Karena kehidupan bukan cuma di sini, kehidupan di sana. Ini merupakan alibi yang benar ya kok ini. Tapi alibi rusak kok ngono. Ya ada apa kita mau sholat misalnya? Ada apa kita membaca Quran? Ada apa kita puasa? Ada apa kita ini? Dinikmati hidup. Dihancur-hancurkan sudah. Loh kenapa? Karena setelah itu tidak ada. Mati ya mati. Dalilnya apa? Tidak kembali. Tidak kembali. Buktinya apa? Lah buktinya bapak-bapak anak yang sudah mati tidak kembali. Yo. Loh tadi apa? Ada aturan. Bebas. Di hutan. Ngerti ini? Ini rusak itu.
Fa innal ma'ada innama huwa yaumul qiyamah. La fi hadhihi darid dunya. Karena sesungguhnya al-ma'ad, hari kebangkitan, hari akhirat. Innama huwa yaumul qiyamati, itu terjadinya ketika hari kiamat. La fi hadhihi darid dunya, bukan di dalam kehidupan dunia ini. Bal ba'da inghidaiha wa dhihabiha wa faraghiha. Koma bawahnya. Tetapi setelah selesainya, perginya, berakhirnya dari dunia. Yu'idullahu al-alamina, yang mana Allah akan mengembalikan di dalam penciptaannya khalqan jadidan, satu bentuk penciptaan yang baru dari segala aspek. Dari segala aspek. Bawahnya. Baik manusianya ataupun alamnya. Balik mana? Tapi kembalinya itu lain. Na'udzubillah, orang kalau akan masuk neraka dengan adab yang model seperti itu, ya bukan model manusia sekarang ini. Kalau model manusia sekarang ini kena hawanya saja, hancur. Makanya dikatakan di antara sifatnya itu penduduk neraka, giginya dibuat besar sama Allah. Sebesar gunung Uhud, satu gigi. Tebelnya, kulitnya lain. Orang masuk surga, umurnya standar seperti itu. Tingginya berapa dhira. Gitu. Bukan tidak ada. Dunia dibuat rata semuanya oleh Allah. Setelah terangkatnya gunung semuanya hancur. Diciptakan baru oleh Allah dengan lapang. Tidak ada yang akan tertutupi sama sekali. Kita orang tertutupi sekarang kan ada gunung. Ada ini, ada itu. Sehingga antara daerah sana dan daerah sana tidak bisa melihat karena ada gunungnya. Malang dengan Lumajang. Dan Semeru kan gede. Berhubung dengan Semeru muter-muter. Nah itu. Gimana? Nah, nanti ada kehidupan itu ada. Cuma dengan penciptaan yang baru semuanya. Menungsoni manusianya baru. Sehingga dikatakan orang itu nanti dibangkitkan sesuai bagaimana dia matinya. Matinya itu bergantung dari kebiasaannya. Itu. Ada yang dibangkitkan sempoyongan. Mau tiba-tiba datang sempoyongan. Oh, karena matinya mabuk misalnya, na'udzubillah. Itu. Oh, ada yang dibangkitkan kejang-kejang. Seperti orang kesurupan. Apakah mungkin ono bayi moro-moro dilahirkan ono sebab ono kejang-kejang ono. Di akhirat nanti ada, kapan setelah kiamat? Bagi apa? Pemakan riba. Bukan ada. Cuma dengan penciptaan yang baru. Gitu. Sekarang tanya, masalah orang dekatnya dengan matahari.
matahari terlalu dekat, beberapa inci, beberapa mili mendekat panas, menjauh dingin. Ya kan? Nah itu bisa bayangkan. Dalam kehidupan nanti di mahsyar 1 mil. Ada mengatakan 1 mil sungguhan. Tidak tahu 1 mil sungguhan berapa kilo jalannya. 1 mil berapa kilo. Ada juga yang mengatakan 1 mil. Mil kuhul. Yaitu 1 mil untuk celak. Batangnya celak. Sodoi celak. Padahal di dunia dekat sedikit aja panas. Menjauh sedikit aja bisa beku. Standar sudah tepat ini. Nah itu cedeknya kayak gitu. Orang tidak terbakar. Apa? 1,6 kilo. Ayo. Matahari 1,6 kilometer. Kira-kira ya apa? Menungso. Ya tidak ketok. Debune tidak ono. Karena panasnya. Padahal sekarang ini seperti di Hasya Baijuri, apa? Matahari berapa? Langit ketiga atau keempat. Ada di Hasya Baijuri itu. Tidak tahu langit ketiga, tidak tahu langit keempat. Terus panasnya kayak ngono. Mendekat, menjauh dikit dingin. Nggak iki jaketan nggak iki. Ya? Makanya lain nanti. Ada pembangkitan. Cuma tidak kayak gini. Orangnya itu lain. Terus kena keringet sampai ke mata kaki. Keringet sampai ke lutut. Keringet sampai ke pusar. Keringet sampai ke atas leher. Sampai tenggelam dengan kayaknya sendiri. Yang jadi pertanyaan, kalau tenggelam dengan keringetnya sendiri, sebelahnya kok tidak kena? Kok dia tok yang kena? Bukannya nyebar, apa masuk ke dalam kaca? Terus ya apa itu? Nah itu dia. Makanya yang ada sekarang ini bukan seperti itu. Lain. Tidak bisa direka. Pertanyaan kubur itu apa ya? Marabbuka, Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, Muhammad Nabi. Itu hafalan-hafal ya, apal itu apal. Malaikat teko kok di kuburan. Wis gak perlu, enggak perlu sembahyang, enggak perlu apa, pokoknya apal iku tok marabbuka Allah Rabbi. Wa man nabiyuka Nabi. Wa ana khaluqa muslimuna wal mu'minuna. Terus mana? Wa ma imamuka. Wa ma ibratuka. Wis apalno. Ini kan apal kan? Apal. Enggak usah sembahyang. Karena pertanyaan seperti itu. Loh, lain. Orang kalau sudah ndredeg, jangankan di akhirat kelak, jangan dikubur. Di dunia aja bisa lali kok. Buktinya apa? Sing apalan ngarepku. Nggak perlu, anak mukul nggak perlu. Anak kasih penjalan aja depan anak. Lali kok. Padahal bukan malaikat. Lah malaikat wala hadza. Ya? Pandangan aja bisa berubah. Sama manusianya. Ada yang tidak dengarkan. Mana nyampaikan, lihat gini toh. Berubah dia. Itu masih sama manusianya. Terus bagaimana dengan malaikat? Makanya orang beriman itu dipeseni lagi. Idza ja'aka malakanil muwakkalani fala yufzi'aka wala yurhibaka fa innahuma khalqun min khalqillah. Jangan takut, itu makhluknya Allah, ente juga sama makhluknya Allah. Karena ketika dikubur yang ngomong bukan akal, iman. Ayo, ceritanya orang soleh. Ketika Imam Sibawe meninggal. Ya apa ini? Malaikat tanya, marrobuka. Bentar, malaikat. Marrobuka irope apa? Ayo. Ini kalau orang gunakan akal tidak masuk. Wah, apa itu tidak bisa gitu. Karena akal. Ya kayak gini bedanya. Tidak ada bedanya sama orang sekarang yang ada. Ngerti ya? Wa yaj'aludz zalimina linari jahannam wuqudan.
Dan Allah menjadikan orang dolim, dan Allah menjadikan mereka orang dolim, linari jahannam mawqudan, sebagai bahan bakar untuk neraka jahannam. Itu. Yauma takununa, amin ya. Yauma takununa syuhada'a 'alan nas. Koma bawahnya, mereka orang-orang kafir menjadi bahan bakar neraka. Mereka orang kafir menjadi bahan bakar neraka jahanam. Ketika kamu sekalian orang mukmin menjadi saksi atas keburukan mereka, orang-orang kafir. Wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul akan menjadi saksi juga atas kamu sekalian. Paham ya? Jadi mereka ruwet kayak ngono, justru kita yang jadi saksinya nanti. Tapi ingat juga, orang mukmin kalau ada benar saksinya Nabi. Itu. Orang-orang kafir mengingkari nanti. Yang jadi saksi yang berat kan siapa? Mukmin. Ini tidak disampaikan ya Rasul, ya Allah dari Rasul gini-gini kata orang kafir. Dipanggil orang mukmin kita, mukmin ditanya, benar enggak? Enggak, bohong ya Rasul. Ya Allah, dia gini. Justru kita yang beratkan mereka nanti. Ingat ya? Tapi ingat juga, wa yakun rasulu 'alaikum syahida. Rasul juga akan menyaksikan perbuatan kamu yang tidak baik. Hati-hati. Rasul bisa kecewa. Tapi Rasul juga bisa menjadi saksi yang membuat kebaikan atas kita. Allah majalla minhum. Nah, makanya tanakahu taksuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Mubahin, bangga. Karena apa? Allah juga bangga. Sebelum di akhirat Allah bangga sama orang Islam. Di antaranya apa? Umat Islam yang hadir ke tempat zikir, mengingat kepada Allah. Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Ushidukum. Allah menyatakan loh. Allah butuh saksi. Enggak. Karena yang punya kekuasaan mutlak Allah. Tapi lihat Allah. Ushidukum ya malaikati. Saksikan kamu sekalian wahai para malaikatku. Anni qad ghafartu lahum. Sesungguhnya aku telah ngampuni mereka semuanya. Seolah-olah apa? Takut ada yang nentang. Siapa yang mau nentang Allah? Tapi lihat Allah seperti itu. Bangga. Malaikat satu ngomongnya tuh. Ya Allah. Nah itu malaikat ngomong seperti itu. Justru skenario-nya Allah. Supaya apa? Supaya kita tahu. Ngomong malaikat. Ya Allah di situ Fulan bin Fulan tidak hadir kecuali hajat toh. Ya mungkin kan ada omeng nganggur hadir dalam pengajian. Tidak nganggur ya ndak. Ya. Atau misalnya karo ngenteni jodoh lah ya Allah. Ndak ada jodoh ini sih ya teko pengajian. Nah, misali apa jawabannya Allah? Bukan oh benar kamu malaikat gini ya. Berarti enggak. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Wis malaikat, mereka adalah kaum yang tidak akan pernah celaka sama sekali. Tidak akan celaka sama sekali. Kalau satu selamat, selamat kabeh. Satu aman, aman semuanya. Dan ini berlaku di mana? Semuanya dalam sholat. Ayo. Lek surat kabeh sing eling tidak mungkin.
Tidak mungkin, pasti ada. Yang ini ingat waktu rukuknya, yang ini waktu iktidalnya, yang ini waktu ininya, yang ini waktunya. Dibagi-bagi gitu. Ngangkat yang lainnya. Humul qaum la yashqabihim jalisuhum. Paham ini ya? Sampai situ. Lanjutkan, masih panjang ceritanya. Wallahu a'lam bishawab.